Nggak, Tadi ulangin bilang lagi bro, apa? ulangin lagi bro. Dalih dia kita ulangin lagi bro, biar jelas. Oke, boleh. Ini surah Al-Quran yang mereka jadikan dasar itu potongan ayat ya sahabat. Katanya potongan ayat bro. Potongan ayat. Ya terusin. Satu, lengkapin aja Kita omongan dia, sudah lengkapin tahu, dulu. sudah paham semuanya umat Islam ini. Kalau ayat-ayat tentang perang itu pasti Islam dulu yang diperangi. Islam dulu yang diperangi bro. Islam dulu yang diperangi cuy. Ya. Barulah Rasulullah diperintahkan untuk. Baru Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyerang balik. Ya, Allahnya dendam, Allahnya ya. balas dendam. Mungkin maksudnya termasuk dengan surah At-Taubah ayat 29. MU ini klub astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya bertiga kena pelet tupai sahabat. Enak ya kalau mentertawakan orang-orang yang terkena pelet tupai bamtri ini sahabat. Ketawa terus kita dibuatnya. Ya, jadi pada video kali ini sahabat semuanya, mereka ini fokus membahas bamtri dan mereka kegirangan gitu ya, seperti onyet dapat pisang sahabat. Mereka bahagia sekali ketika direaksi oleh pelet tupai bamtri gitu. Padahal otaknya mereka itu udah error gara-gara pelet tupai kita ya. Ya, mereka mau membantah apa yang sudah kita komentari. Sebetulnya saya belum masuk kepada kontennya mereka ya. Saya baru masuk kepada penghinaan mereka. Jadi di sini mereka udah kena ini ya. Secara hukum mereka udah kena sahabat. Nah sekarang mereka mau menguatkan pendapatnya itu bahwa pernyataan mereka itu ada dasarnya. Saya katakan itu adalah potongan ayat. Mereka tidak membaca secara utuh. Beda ya kalau kita baca kitab mereka. Lalu mereka akan mengatakan, Anda tidak membacanya secara perikop katanya. Anda memotong-motong ayat Alkitab. Nah ketika mereka lakukan itu, kata mereka itu benar. Inilah dasarnya katanya. Kita akan buktikan bahwa mereka ini memotong-motong ayat atau tidak membaca secara keseluruhan ayat Al-Quran itu, sahabat. Kita dengarkan dulu pernyataan dari onyet-onyet yang mendapat pisang ini. Bukan tunggu, lu kan diserang. Serang balik. Di search bro. Karena nanti mereka bilang itu hanya dari otak mereka. Jadi ini di search. Oke. Ya, kau share bro. Tabrak aja, tabrak. Ya, Gue punya baik. aja bro. Tabrak aja nggak apa-apa. Siap. Ini ya kita lihat di Quran. Dalam Quran Kemenak. Ya. Kalau lu bilang Quran Kemenak itu fitnah kafir, bla bla bla. Nah, berarti orang Kemenak ada orang kafir semua ya. Dia giring opini ya. Siapa bilang Quran Kemenak itu kafir? Onyet. Ini pisang buat monyet. Saya kasih pisang bentar lagi ya. Entah siapa pula yang bilang Quran Kemenak itu adalah kafir. Yang kafir itu dia. Onyet ini betul-betul ya. Oke. Nah, kita lihat ya mana nih. Kok jadi begini sih? Aduh, mana sih? Surah 9. Sekarang mereka buka kita masuk ke ayat 29. Dikatakannya apa? Ya. Langsung ke ayat 29. Apa? Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Apanya nabimu yang diperangi? Nabimu yang memerangi orang. Tidak dituliskan Muhammad diperangi dulu ya, Islam diperangi. Justru ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah atau perintah dari Muhammad? Ya, katanya ini perintah Allah atau perintah dari Muhammad. Jelas Al-Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad. Ngakunya Islam keras tadi ya si onyet satu ini, perempuan ini ya, si Lin namanya itu sahabat. Tapi tentang wahyu Allah saja dia tidak tahu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini surat At-Taubah ya. Mereka ini sedang mereaksi video yang saya kemarin buat ya, tentang video mereka menghina Rasulullah. Lalu dasarnya mereka berkata bahwa Rasulullah itu memerangi semua oten atau kafir. Ini dasarnya surat 33 ayat sekian. Saya katakan itu potongan ayat. Nah mereka membantah. Ini salah satu lagi ayat di dalam surat At-Taubah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Saya katakan ini adalah potongan ayat. Dan saya akan buktikan sahabat. Ya, kita buka ya. Surat At-Taubah. Nah ini saya baca dari ayat 12 ya, dari 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya, supaya mereka berhenti dari kekufuran dan penganiayaannya. Jadi siapa yang salah? Mereka dulu yang ngajak perang, mereka yang membuat sumpah, mereka pula yang melanggar. Ayat 13. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Mengapa kamu tidak bersegera memerangi kaum yang melanggar sumpah-sumpah perjanjian-perjanjian mereka, padahal mereka dahulu berkemauan keras mengusir Rasul dan mereka yang memulai memerangi kamu pertama kali. Nah, ini dia sahabat. Mereka tidak akan baca ayat ini. Apakah kamu takut kepada mereka? Allah lah yang lebih berhak kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang mukmin. Jadi kalau mereka baca dari ayat ini, mereka tidak kena itu. Tapi mereka tidak akan mau baca ayat ini, sahabat. Sama ketika mereka memfitnah Rasulullah itu adalah orang gila. Padahal di ayat itu dikatakan Rasulullah dituduh gila. Siapa yang nuduh? Ya oten-oten kayak mereka inilah. Ya kafir-kafir kayak mereka inilah yang menuduh Rasulullah itu gila, sahabat. Nah, ini yang saya katakan. Mereka tidak akan membaca ini secara perikop. Kalau misalnya kita balikkan ya, ayat-ayat perang di kitab mereka itu lebih parah. Banyak sekali. Di PL ya sahabat. Kita bacakan sahabat ya. Di dasarnya 10 ayat Alkitab tentang perang yang perlu orang Kristen tahu. Biar oten tahu ya. 1. Pengkhotbah 3 ayat nomor 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi jangan katakan agama kalian itu kasih terus. Kasih perang ada. Yesaya 2 nomor 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Lalu Yesaya 42 nomor 13. Tuhan keluar berperang. Tuhannya langsung yang berperang, sahabat. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempi sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya gitu ya. Lalu Ulangan 20 nomor 1 sampai 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dan masih banyak lagi ya sahabat, tidak akan kita bacakan. Takutnya nanti mereka stroke. Ya, Amsal 21:31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Banyak ya sahabat. Dan di sini ayat-ayatnya luar biasa ya. Ayatnya luar biasa tentang peperangan ini. Nah, ketika kita bacakan ayat ini, maka si sang penyesat dan si Dewi kotor ini, Dewi kotor saja, karena mulut itu sangat kotor sama seperti comberan sahabat. Mereka akan berdalih, oh Anda tidak membaca secara perikop katanya. Coba baca secara perikop. Nah, ini kan jurus yang kalian gunakan. Atau jurus yang kedua yang sering mereka gunakan adalah, ayat itu tidak berlaku lagi sekarang. Di PL tidak dipakai lagi, kan udah ada PB, perjanjian baru. Loh, lalu bagaimana dengan perpuluhan? Perpuluhan di PL kalian pakai.
Akan onyet namanya itu. Nah, ini reaksi saya yang ketiga, part 3 untuk mulut si sang penyesat dan mulut si sang Dewi busuk ya sahabat. Demikian saja sahabat semuanya, dan ini pasti sampai ke mereka karena selalu mereka pantau, dan pelet tupai kita sudah merasuki otak mereka. Dalam pikiran mereka itu adalah Bamtri dan Bamtri sahabat ya. Oke, demikian saja video onyet-onyet pisang ini. Sampai jumpa di pisang-pisang onyet berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.